Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Kembali bertemu di channel saya. Saat ini saya masih ingin meneruskan, yaitu tentang seputar praise and worship atau kita kenal sebagai tim PW. Seperti biasanya saya membawa gitar, tapi kali ini saya ingin membawakan kentrung sebagai pendahuluan. Saya ingin nyanyi lagu yang lama sekali, yaitu irama keroncong ya. Di tengah ombak dan arus pencobaan, Yesus perhatikan kehidupan tak orang. Dia mengenal hatiku yang penuh. Oke, terima kasih. Ini pendoa dari saya. Saat ini saya ingin menyampaikan kalau saya sudah banyak sekali membawakan satu pembahasan tentang bagaimana menjadi, khususnya menjadi seorang worship leader atau WL itu. Hal yang terpenting ingin saya kupas kembali. Ini sudah saya share ke YouTube saya, ke Instagram, saya share juga ke TikTok, saya share juga ke Facebook. Dan sudah saya masukkan ke beberapa grup. Sudah banyak dilihat dan dibaca oleh banyak orang. Semoga lewat YouTube saya ini boleh juga bermanfaat buat semuanya. Puji Tuhan, saya ingin menyampaikan kali ini rangkumannya, yaitu bagaimana seorang menjadi worship leader itu. Worship leader itu yang sangat-sangat penting sudah saya bahas, yaitu memang seorang worship leader itu harus mempunyai kemampuan yang mumpuni. Kemampuan yang mumpuni itu adalah seorang worship leader itu tahu lagu, hafal lirik, menguasai perbait atau refrennya, kemudian break, interlude, koda endingnya itu harus tahu. Juga seorang worship leader itu sebetulnya juga harus tahu tentang musik, nadanya apa, bisa naik di overtune itu seperti apa. Itu sebetulnya seorang worship leader itu harus wajib untuk tahu. Bicara untuk kemampuan, bicara untuk kemampuan yang mumpuni, itu selain yang saya sampaikan tadi, itu adalah hal yang mutlak. Motivasi dasarnya supaya kita itu bisa memberikan yang terbaik buat kemuliaan nama Tuhan. Kalau saya sudah ada di berbagai pelayanan gereja, karena saya pernah dari satu kota, karena satu hal dan lain hal, juga karena pekerjaan. Pernah saya bergereja di GBDI, kemudian pernah saya ada di Malaysia itu bergereja di Katolik, juga di Betani. Terus kemudian saya juga pernah bergereja di Betani Nginden, kemudian di GPPS, pernah juga di GPJ. Yang terakhir itu saya bertempat tinggal, saya kembali lagi ke Gereja Pantai Kosta di Indonesia atau GPD. Kalau menurut pengalaman yang saya terima, memang selain hal yang mumpuni itu kebanyakan gereja-gereja itu sudah menempatkan seseorang yang berkompeten di bidangnya. Jadi ada yang pernah itu saya mendengar ditawari, oh kamu melayani di ini, tapi banyak mereka yang menolak. Karena apa? Jangan, saya belum bisa, saya belum menguasai, saya perlu berlatih. Nah, itu adalah satu kesadaran. Dia
ya saya akan melayani di bagian lain aja, seperti itu. Itu kalau berbicara tentang ini, tentunya kita berbicara tentang bagaimana kita itu sebagai tubuh Kristus. Nah, dasarnya ingin saya sampaikan itu kalau kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 12, itu banyak anggota tetapi satu tubuh. Artinya ada kepala, ada mata, ada mulut, ada tangan, ada kaki, dan tidak semuanya itu bisa jadi kepala. Artinya kalau kita itu ditempatkan, mungkin dikasih kepercayaan talenta untuk melayani di dalam worship leader atau musik, ya mari kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang tidak berkompeten di dalamnya, yang tidak tahu banyak tentang bagaimana teori dan praktek yang benar di dalam ber-WL atau bermusik, ya jangan banyak komentar. Itu nanti malah menimbulkan banyak hal yang tidak mengenakan, seperti itu. Jadi sekali lagi, kita dipercayakan mungkin jadi tangan, jadi kaki, apa yang kita lakukan, ya mari kita lakukan itu. Jangan kita sebagai kaki terus kita berkata, saya pengen jadi kepala. Nah, pasti tidak bisa. Nanti itu tidak sesuai dengan Alkitabiah, karena di dalam Alkitabiah dikatakan banyak anggota tetapi satu tubuh Kristus. Bahkan dikatakan oleh Rasul Paulus itu harus rapi tersusun, tidak boleh maunya sendiri-sendiri, seperti itu. Kemudian yang ingin saya soroti, ya, ini tentang kerohanian. Kerohanian itu juga hal yang sangat penting. Ketika saya ada di gereja yang pernah saya ikuti, itu memang kesetiaan itu sangat-sangat penting. Tetapi ada gereja yang seperti gereja kota itu banyak orang yang bisnismen, mereka berdagang, mereka sering keluar kota. Itu tidak bisa mengambil waktu itu sepenuhnya atau setia gitu. Makanya ada toleransi atau pengertian oleh gereja tertentu di situ. Tetapi yang saya lihat, hal yang terpenting di dalam pelayanan, karena pelayanan itu adalah hal yang sakral atau kudus, itu yang paling penting itu kalau saya dengar, yaitu di dalam kepribadiannya. Kalau kita mengacu pada pelayanan, karena ini adalah menyangkut kesakralan, kekudusan, ya baik dari GBDI, baik dari Britani, baik dari Katolik sekalipun, BPS atau GKJW, itu pelayanan itu tidak boleh sembarangan. Yang sering disoroti yaitu tentang bahwa seorang pelayan itu pertama tidak boleh merokok. Karena apa? Karena dasarnya di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 itu, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah bait Allah. Jadi tubuh kita ini bait Allah. Kalau orang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan. Jadi merokok itu, kalau yang pernah saya ikuti dalam berbagai organisasi gereja, itu sangat-sangatlah dilarang. Kemudian yang kedua itu adalah peminum atau pemabuk. Itu juga tidak boleh, karena di dalam Alkitab pun dituliskan seorang peminum pemabuk itu, dia itu tidak layak untuk masuk kerajaan surga. Nah, itu. Kemudian yang ketiga itu adalah penjudi. Penjudi yang mungkin masih suka berjudi, main kartu atau kart. Mungkin ada yang suka berjudi, mungkin beradu ayam dan lain sebagainya. Itu tidak boleh. Karena apa? Karena menjaga kesakralan atau kekudusan itu, maka seorang pimpinan gereja atau pendeta atau
hamba Tuhan atau penginjil atau apapun itu, pasti dia akan bertanggung jawab. Karena apa? Karena layak atau tidaknya kesakralan itu ada di pimpinan dan pelayan-pelayan itu sendiri. Belum lagi kalau itu terjadi, maka orang akan banyak menggunjing ke kita. Oh, lihat pelayanannya itu kok masih merokok, oh, masih suka minum, masih suka mabuk, masih suka judi, masih suka beradu ayam dan lain sebagainya. Nah, itu malah bukan mempermuliakan nama Tuhan, tapi malah mencemarkan nama Tuhan. Tuhan itu tidak bisa kita jadikan ya dipermuliakan di mata orang. Ini yang belum percaya Tuhan, malah mungkin orang akan berkata, dia aja seperti itu, bagaimana mereka itu bisa tertarik dan mau mengenal lebih jauh di dalam keyakinan kita, seperti itu. Jadi yang ingin saya sampaikan setelah saya banyak belajar dari beberapa interdenominasi gereja, yang terpenting yaitu harus ada kesadaran dari pribadi masing-masing, harus lebih meningkat lagi, mengasah kemampuan, karena itu adalah dasar untuk memberikan yang terbaik buat kemuliaan nama Tuhan. Di situ ada kerendahan hati, harus ada sadar diri, tidak boleh ada kesombongan seperti Lucifer, tidak boleh ada keegoisan, tapi ya memang harus belajar seperti Kristus. Apa yang dipercayakan kita, bagian apa yang kita ini, ya kita kerjakan dengan baik-baik. Jangan dipaksakan. Oh, saya nggak bisa jadi tangan, saya ini kaki, tapi kita ingin jadi tangan. Itu malah tidak Alkitab. Jadi yang ingin saya sampaikan saat ini tentang hal kerohanian. Jadi semoga ini juga boleh memberkati buat kita semua, supaya pelayanan kita itu boleh layak lagi dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih. Sampai ketemu di channel-channel saya selanjutnya. Kiranya Tuhan memberkati. God bless you.